Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia dengan nomor PPG 2015-02448735 dengan NIM PPG 239055495015. Saya berasal dari SDS Al-Hikmah Jalan Bangka 2 dan akan melakukan UKIN di SMK Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah di SMK Al-Falah, tempat pelaksanaan ujian kinerja saya. Semoga kali ini saya akan melakukan yang terbaik untuk UKIN saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Ulang lagi ya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Good, terima kasih. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Bu Dahlia. Perkenalkan diri ya. Nah, untuk mencari berkahnya kita video hari ini ya, teman-teman. Cara hadapi, mana cara hadapi? Cara hadapi? Oh ya, Irfan Lutfi, Julius Aisyar Manurung, oke, Muhammad Ali, siap, Muhammad Amiruddin, Muhammad Amrullah, Muhammad Fahri Rizik, oke, Muhammad Revan Azhar, Nadia Putri Aryani, oke, Raditya Putra Albani, Raihan Junior, oke, Rasya Bayhaki, oke, Revani, sip, Sheila Rianti, oke, Sheila, Valentia Kaila Husna, Wardah Halmat Sadia, Julfahmi Idrus, oh Julfahmi, oke. Coba ketua kelasnya maju ke depan, kita pimpin doa sebelum mulai belajar. Silakan Julfahmi Idrus ya, insyaallah. Silakan Julfahmi. Baiklah teman-teman, kita berdoa bersama sebelum mulai pelajaran ini. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, silakan Julfahmi, terima kasih ya. Sudah ya, baik. Untuk menyemangati ya siang ini ya, kita rasa nasionalisme kita nyanyi dulu ya, nyanyi Bangun Pemuda-Pemudi, hafal kan? Hafal nggak? Bangun pemuda gitu ya. Siapa yang mau pimpin? Irfan pimpin. Ayo Irfan, pimpin Irfan. Ayo Irfan. Oke ya, kita mulai ya. Ayo berdiri semuanya. Ya, semangat. Pemudi-pemuda Indonesia, dengan maju musim singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Masih panjang. Siapa ciptanya? Pencipta lagu ini? C. Simanjuntak. Alfred Simanjuntak. Ciptaan Alfred Simanjuntak. Oh, lagi sakit. Hai putra. Bangun pemuda Indonesia, dengan baju musim singkat untuk negara, masa
Oke. Baik, anak sekalian, hari ini kita mempelajari tentang penulisan skenario, ya, ide cerita dalam sebuah film. Teman-teman siapa yang suka nonton film di sini? Sufi, golongan sufi siapa? Suka nonton film, itu sufi. Sufi, suka nonton film. Suka film. Film apa? Drama? Apa horor? Horor. Apa superhero? Filmnya? Oke, nah teman-teman tadi ya, ya suka film itu sufi, suka film. Nah, dalam sebuah film, untuk menjadi film itu, tapi sebenarnya gini teman-teman ya, belajar tadi kan penulisan skenario ya. Hari ini kita belajar tentang mencari ide dan tema dalam sebuah penulisan skenario tadi kan ya. Tadi pertanyaan pemantik saya, teman-teman banyak yang suka film ya. Film drama, film kolosal, film horor, film superhero dan sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, ya, tujuan pembelajarannya atau indikator pencapaian adalah memahami perencanaan ide cerita dalam sebuah film. Jadi sebelum jadi film, ya teman-teman ya, jadi itu ada penulisan skenario. Ya nggak gampang loh teman-teman. Kalau jadi sutradara, sini siapa yang mau jadi sutradara? Cita-citanya sutradara. Wih, masya Allah, keren ya sutradara. Nah, sekarang ini kaitannya nih. Yang kedua, menganalisis ide cerita-cerita dari contoh-contoh film. Jadi nanti ada pemutaran film ya tentang Fever. Siapa yang pernah nonton Fever? Film Fever, sebuah hewan kecil, burung. Nanti ya. Ini tujuan pelajaran kita hari ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya mau tanya, apa itu cerita? Sebelum dibaca, apa itu cerita? Ayo, cerita itu apa sih? Irfan, cerita apa, Pan? Irfan, cerita apa? Cerita adalah sebuah penggambaran tentang sebuah kejadian. Tentang sebuah kejadian. Good. Ada lagi yang mau menjawab? Cerita adalah Oke. Tadi kata Irfan, cerita itu adalah sebuah penggambaran atas sebuah kejadian. Oke. Good ya, coba kita lihat. Cerita itu adalah apa sih cerita itu? Ternyata cerita itu adalah laporan fiksi. Fiksi apa? Fiktif. Hah? Kenyataan apa enggak? Iya. Fiksi maupun nyata. Jadi fiksi itu ketika kita punya cerita hayalan tadi, cita-citanya aku mau, nah itu ditulis. Jadi buat cerita ya mau. Jadi kita ketika mau menuliskan sebuah cerita, kita pikirkan dulu apakah ini hayalan atau nyata, ya. Jadi cerita adalah ruang fiksi maupun nyata, baik tertulis maupun verbal tentang sebuah rangkaian kejadian yang saling berhubungan. Contoh, Irfan punya cita-cita apa? Irfan dulu ya, Fahmi terus. Cita-citanya? Fotografi. Oke. Terus yang lain, cita-citanya apa? Julius Caesar Manurung. Nih, Manurung ya. Manurung panggilnya ya. Cita-citanya apa? Coba Manurung buat. Ya. Oke. Manurung buat sebuah cerita tadi. Cerita adalah laporan fiksi maupun nyata, tertulis maupun verbal. Tentara, masya Allah. Tentara punya cerita dong, ya kak? Punya cerita. Coba ceritakan. Ayo. Iya. Kalau cerita yang sangat yang baik itu dia akan memanipulasi emosi seseorang. Membawakan ketika kita nonton film, ya kan kita terbawa gak emosi. Ketika dia sedih, misalnya di film kita nonton nih, tiba-tiba kita nangis gak? Kita misalnya mengeluarkan air mata, atau kita ngeliat film horor kita ketakutan
tutup mata gitu kan, atau ketika ada superhero kita semangat, itu kan berarti sudah sukses ya, sudah sukses orang yang membuat cerita itu ya. Jadi memanipulasi emosi ya, sampai orang itu nangis, sampai orang itu tertawa terbahak-bahak, sampai orang itu mendalami sebuah film gitu. Maksudnya dia kan cuma nonton, ya nonton doang, tapi kok dia bisa nangis, kok dia bisa marah, kok dia bisa segala macam, Masya Allah. Pernah nonton Finding Nemo tentang ikan? Coba ekspresi kita apa? Senang ya ekspresinya ya. Bener. Ekspresinya apa? Film Finding Nemo itu tentang apa sih? Pencarian bakat, pencarian seorang bapak ya terhadap anak. Oke. Paham nih, udah pada paham nih. Dulu kecilnya nonton gak? Nah, sekarang bagaimana cara mengolah ide cerita? Ya, bagaimana cara mengolah ide cerita yang baik? Nih, coba baca teman kamu, siapa namanya? Lupa, Bu Dalia deh. Iya, mengolah ide cerita, dibaca ya. Iya, good, terima kasih ya. Udah lihat Valencia ya, Celia. Oh iya, Nadia. Nadia Putri Aryani ya. Oh, Putri yang nyanyi itu, Masya Allah. Jadi mengolah ide, terima kasih ya. Mengolah ide cerita ya. Ide itu dekat dengan kita gitu ya. Ide itu ketika kita misalnya keluar dari jalan terus mau ketemu ide, langsung ditulis gitu. Dituliskan, jadi tidak hilang, antar aja dah gitu. Kalau bisa di handphone kan sekarang udah punya handphone ya teman-teman ya. Ada kan handphone masing-masing kan? Ada tempat notes-nya kan buat nulis kan, buat catatan. Nah itu kalau kita punya ide langsung tulis gitu. Apalagi desain grafis gitu kan, atau yang lain ya teman-teman. Itu pasti dituliskan. Jadi ide yang menarik, ide yang baik itu dekat dengan kita ya. Hal yang menarik yang pernah kita alami selama hidup teman-teman ya. Jadi kita bisa buat itu tuh, bisa buat buku ya, bisa juga buat buku, sebuah film. Pernah nonton film apa tuh? Film apa ya yang berkaitan dengan kehidupannya? Misalnya Fathahillah. Hah? Apa? Fathahillah, terus Cut Nyak-Din. Itu kan film Cut Nyak-Din itu kan berkaitan dengan pahlawan Cut Nyak-Din. Si Pitung, apalagi? Oh, G30 iya betul. Tadi apa? Habibie Ainun juga kan berkait. Nah, iya itu kan benar. Dia itu menceritakan, ya kan? Menceritakan kehidupannya kepada orang lain, dibukukan, lalu dibuat film. Ya, Habibie Ainun, tadi Cut Nyak-Din, tadi apalagi? Banyak. Nah, itu dia ide yang menarik. Nah, ternyata membuat ide tadi yang menarik ada di segi kita. Prosesnya ini adalah membuat skenario pertama premis. Premis itu atau logline. Logline itu ide utama. Logline itu ide utama ya. Dia itu harus singkat ya. Kalau teman-teman boleh Bu Dalia bicara. Logline itu nih, pertama kan logline. Kalau kita buat proses membuat skenario ya, pertama kali itu kita buat logline dulu. Logline itu ibaratnya kalau tubuh itu tulang, atau kalau sebuah bangunan itu ibaratnya tiang. Kalau nggak ada tiang, ada gimana tuh? Kalau rumah ambruk. Kalau kalau tubuh nggak ada tulang gimana? Nah itu logline inilah yang pertama kali ketika proses skenario, ya. Kalau tulangnya kuat, logline-nya kuat, maka skenario yang dihadirkan, ditampilkan dalam sebuah film itu kuat. Jadi orang tuh akan emosinya akan meledak atau dimanipulasi lagi seperti itu. Ya, logline itu adalah ibarat tulang dalam sebuah tubuh atau tiang dalam sebuah bangunan, gitu ya teman-teman ya. Jadi premis. Nanti kita mau abis ini mau kuisis nih. Kedua sinopsis. Nah, sinopsis apa? Baca. Yang ini Manul baca. Logline.
Oke, terima kasih ya, Nurung ya. Jadi sinopsis itu cerita pendek ya. Pernah lihat gak film sinopsis yang ceritanya pendek? Dalam 4 menit, dalam 8 menit. Kalau biasanya dia beredar di mana? TikTok ya. YouTube ya. Ada apa lagi? Nah, IG emang ada. Pernah lihat sinopsis sebuah cerita di IG? Oke. Sip. Nah, itu di situ di sinopsis itu ada karakter utama ya. Karakter utama terus dijelaskan tujuannya apa tadi. Contohnya tadi film Finding Nemo. Finding Nemo itu karakternya adalah seekor ikan yang gemuk, apa yang gendut ya, ikan gendut, bapaknya seorang ayah dari seorang ekor ikan gimana ya? Jadi ayah ikan ini, bapaknya ikan ya, bapaknya si Nemo ini ya. Ini kan karakternya sebenarnya yang ada di film Finding Nemo itu yang mau saya jelaskan. Finding Nemo itu adalah cerita sinopsisnya tadi, karakter yang dihadirkan itu tentang seorang ayah yang mencari anaknya yang hilang, yang ditangkap oleh nelayan. Nah, ya kan? Iya kan? Bener gak? Dicari-cari kemana-mana. Udah pernah nonton gak? Siapa yang belum pernah nonton Finding Nemo? Udah? Hah? Belum pernah ya? Aduh, ini udah lama itu Finding Nemo. Belum pernah. Nanti deh. Nah itu jadi karakter utamanya itu adalah ayah si Nemo yang mencari Nemo. Nah akhirnya apa? Ada hasilnya nggak? Ada. Tapi dia sebelum itu punya konflik kan di tengah lautan. Jadi ayahnya sambil mencari si Nemo, ternyata ayahnya mengalami nonton kamu mengalami kesulitan di samudra yang luas ya, sempat ditangkap juga kan, iya dicari gitu. Nah hasilnya tapi ternyata endingnya apa? Bahagia kan, ketemu ending dari film itu kan? Iya betul ya, endingnya bahagia, masya Allah. Ada gak ending yang nggak bahagia di film? Film itu ya, apa tuh yang Busan tuh yang Korea yang vampir, apa? Tren to Busan. Oh iya, Tren to Busan itu kan salah satu film yang ya nggak endingnya nggak bagus ya. Ending ceritanya tuh udah sedih gitu. Nah ini, yang selanjutnya adalah alur cerita. Ya alur cerita itu di sini kita akan buat kerangka ya. Cerita mulai dari awal sampai akhir. Nah gitu ya. Jadi menyusun cerita itu dari awal. Alur cerita diceritakan gitu ya. Pertama kayak Habibie dan Ainun bagaimana kisahnya dia bertemunya gitu kan, nikah terus sakitnya gitu kan, sampai endingnya sedih juga ya. sedih banget masya Allah. Nah itu selanjutnya skenario. Nah skenario ini coba dibaca yang lain. Sinta, boleh Sinta, mana Sinta? Baca Sinta ya. Oke, terima kasih. Ini ada skenario nih, ketika seorang artis ya, dia baca dulu skenarionya, dibaca gitu, atau ada juga yang dihafal ya, dibaca, oh ini ternyata seperti ini. Tapi kadang-kala seorang artis itu ya semampunya dia mendialogkan ya, masukkan dialog itu karakternya. Misalnya karakter antagonis. Antagonis apa? Artinya antagonis. Jahat. Kalau protagonis? Kalau Habibie dan Ainun ada gak yang protagonis? Dan kayak layang-layang putus, ada gak layang putus? Ada kayak apa tuh? Yang film layang-layang putus? Bukan, ada. Kamu gak pernah nonton ya? Nontonnya film ini, Mobile Legends ya. Oke. Nih, jadi karakter dan tujuan konflik ya. Ada karakter, ada tujuannya. Karakter tadi ya dibuat. Terus tujuannya apa? Tadi soal Finding Nemo itu karakternya ayahnya. Terus tujuannya itu untuk mencari anaknya. Konfliknya dia menghadapi pencarian Nemo itu di samudra yang sangat luas ya, masya Allah ya. Itu ya. Nah kita coba teman-teman, nih ada film, teman-teman coba ditonton ya. Udah sebuah film nih.
Nanti ada LKPD-nya ya, diisi ya. Udah pernah nonton? Oh, udah pernah nonton? Belum. Yang apa burung itu, dan aku takut sama air. Iya tahu. Berarti kamu Di tepi nonton. pantai ada sekelompok burung sandpiper yang sedang mencari makan. Sekumpulan burung-burung pergi saat ombak datang dan kemudian kembali lagi saat ombak pergi. Dari sekian banyak burung, ada nih satu burung kecil yang lagi sama induknya. Kita panggil aja dia Piper. Piper burung kecil yang sangat lucu dan juga manja. Saat itu, ibunya mencoba mengajak dia untuk pergi ke tepi pantai, mencari makan, mencari kerang-kerang kecil. Kemudian, ibunya terbang lebih dulu untuk mencari kerang. Pas ibunya dapat satu, Piper malah membuka mulutnya. Mungkin dia berharap disuapin kali ya. Tapi enggak, ibunya malah meletakkan kerang kecil itu di atas pasir dan ngasih tahu ke Piper kalau dia harus ngambil makanannya sendiri. Dengan senangnya dia menghampiri sang ibu. Malah jatuh. Kemudian dengan cepatnya dia berlari menuju ibunya. Pas sudah sampai ibunya, lagi-lagi dia malah membuka mulutnya dengan pede. Iya, kayaknya dia berharap disuapin lagi sama ibunya. Tapi ibunya gak mau dia jadi anak yang manja. Ibunya mau kalau Piper mencari makanannya sendiri. Akhirnya Piper dapat satu kerang, walaupun dia sampai jatuh buat dapetinnya. Kemudian ombak pun datang lagi. Semua burung pergi, Piper pun juga ikut pergi. Tapi dia malah merhatiin gelembung-gelembung kecil yang ada di atas pasir. Akhirnya dia malah diterjang ombak. Karena habis diterjang ombak, Piper kedinginan, menggigil. Kayaknya dia sakit deh. Tapi ibunya malah ngajak dia buat nyari kerang lagi. Piper gak mau. Dia maunya disuapin. Walaupun Piper pengen disuapin, ibunya gak mau dia jadi anak yang manja. Akhirnya Piper ditinggal sendirian. Ibunya lebih dulu mencari kerang. Gak mau ditinggal sendirian, dia pun teriak-teriak dari jauh. Dari kejauhan kelihatan ada ombak. Dia malah ngumpet. Padahal ombaknya jauh banget. Iya, dia trauma karena kejadian tadi. Habis diterjang ombak, dia jadi takut ngeliat ombak. Tapi gimana pun juga, perutnya udah keroncongan. Dia udah lapar. Akhirnya dia pun memberanikan diri. Dia lari dengan sangat cepat, sembunyi-sembunyi, mengintai di balik batu seperti agen mata-mata. Dia melihat satu gelembung pecah yang nandain kalau di situ ada kerang. Terus dia lari dengan sangat cepat. Pas dia mau ngambil kerang, ada ombak. Dia malah lari lagi. Trauma ya, dia trauma ombak. Dia lari malah ngumpet. Nah, pas Piper lagi ngumpet, nggak sengaja dia diri di atas kelomang yang lagi jalan. Di sini dia ketemu keluarga kelomang. Keluarga kelomang juga mau nyari kerang. Pas keluarga kelomang lagi jalan, kemudian diterjang ombak, Piper nyamperin tuh. Dia kira keluarga kelomang kenapa-kenapa. Ternyata enggak. Di sini Piper ngeliatin kelomang yang lagi nyari kerang. Nah,
pas dia lagi liatin, ombak datang lagi. Keluarga Klomang, dia memendam seluruh badannya di dalam pasir. Terus, Kelomang tuh apa kelomang? Keong ya? karena takut ombak, Piper juga ngikutin. Dia juga ikut ngubur sebagian badannya di pasir. Ombak datang dengan sangat cepat nih. Piper dan keluarga Klomang diterjang ombak. Pas Piper buka matanya, dia kayak berada di dalam lautan, kayak di film Finding Nemo. Nah, di sini kerang-kerang banyak banget bermunculan. Ternyata pas ombak datang, kerang-kerang yang berada di dalam pasir jadi bermunculan. Gitu ya kerang-kerang. Pas ombak udah pergi, Pipernya kelihatan senang banget. Dia loncat-loncat kegirangan nyamperin ibunya deh. Dia mau ngasih tahu kalau dia udah tahu gimana caranya dapat kerang yang banyak. Dan kayaknya sekarang dia udah gak takut ombak. Terus dia ngajak ibunya buat ngambil satu kerang yang gede banget. Piper kelihatan seneng banget. Dia ngajak ibunya, terus dia ngambil satu kerang yang gede banget. Masya Allah. Keren ya, Dia Piper. bener-bener seneng dan nikmatin gimana caranya dia bisa dapetin kerang. Dia lari-lari dan kelihatan seneng banget. Dan sekarang dia juga udah gak takut ombak, malah seneng banget kalau ada ombak datang. Akhirnya rasa takut dia sama ombak hilang juga. Dan dia bisa ngambil kerang sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan dia benar-benar nikmatin gimana caranya dia bisa dapetin kerang. Masya Allah. Keren ya. Tes kecil. cek. Masya Allah. Dari film ini kita belajar kalau kita itu harus jadi orang yang berani. Kita nggak boleh lemah, harus kuat Oke. dan berani buat ngadepin Mana? Masya tantangan Allah dalam ya. hidup setiap Harus jadi harinya. orang berani, harus kuat. Apalagi? Gimana? Hah? Mandiri, bener. Siapa lagi yang mau mengungkapkan tentang film ini? Siapa nih? Muhammad Revan Azkar. Ya, coba kamu dari film ini apa yang bisa kamu ambil? Bahwa kita harus belajar sendiri melawan ketakutan kita agar kita berani. Masya Allah, good, keren. Tepuk tangan buat Revan. Yang lain? Yang lain? Ada? Ada lagi? Kayak mandiri apa? Menghilangkan ketakutan ya. Ya, kita harus kalau punya fobia misalnya ketinggian. Teman-teman ada gak di sini fobia ketinggian? Masa ketinggian takut gitu. Kalau ngeliat ke bawah dari lantai 4, lantai 2, 3 gitu. Takut, nggak ada ya. Semua berani, hebat, keren. Nah, sekarang Bu Dahlia mau kalian ini apa? Berkelompok ya. Oh, silakan. Ya kami itu. Kita juga harus bisa nemuin solusinya buat ngatasin ketakutan dulu. Kayak misalnya tadi yang Piper tuh bisa lihat dari gerangnya gitu kalau ngumpetin diri. Masya Allah, keren ya. Jadi dia belajar dari pengalaman orang lain, maksudnya pengalaman dari hewan lain ya tadi ya, kelomang atau keong ya. Jadi dia belajar tuh karena awal-awal dia takut gitu kan, iya gak? Bener ya, Julfahmi, keren ya. Jadi tadi ibrohnya, pelajarannya ya bahwa kita harus belajar dari pengalaman orang yang lebih dulu ya. Apalagi Ipan ada gak? Atau temannya nih, siapa nih tadi? Bu Dahlia belum hafal semua nih. Wardah Halimatus Sa'diyah, gimana kalau menurut Wardah? Film ini menurut Wardah gimana? Iya, bagusnya dari segi apa nih Wardah? Kita jadi belajar aku berani. Nah ini ya. Nggak takut dulu deh. Iya, Masya Allah. Kalau kamu takutnya sama siapa? Mau. Masya Allah. Tepuk tangan. Keren. Wardah tuh takutnya sama Allah, bener ya. Jangan takut sama si Irfan atau si Repan ya. Good. Nah sekarang coba berkelompok ya. Nanti nih ada lembar. Ini satu kelompok ya. Satu kelompok. Satu kelompok. Oke. Ya. Nanti jawab dulu ya.
Ya silakan dirembukan, ya didiskusikan. Tadi Bu Dara sudah memberikan LKPD-nya, nanti dipresentasikan hasil dari ini ya. Oke, nanti baju satu-satu ya, kelompok satu. Diberi waktu sampai jam 1 lewat 35 menit ya. 35 menit. Protagonisnya si Piper. Antagonisnya. Ya nggak apa-apa ditulis tidak ada gitu. Kalau misalnya Ya. antagonis ombak nggak termasuk tokoh deh. Iya kan tokoh, ombak kan mah apa? Bukan. Ibunya jahat kan, menurut kamu jahat ya. Nanti presentasikan kenapa dia jahat, ayo. Kan? Iya, nanti kan dipresentasikan. Kan kadang-kala kan misalnya seseorang itu mengajarkan bukan jahat karena dia sayang gitu, maksud mengajarkan dengan itu gitu kan. Iya, tegas namanya bukan. Antagonis itu yang jahat ya? Jahat. Nggak ada yang jahat di situ, Revani. Nah, kenapa ditulis antagonis? Ayo. Ya. Mohon maaf, ini kalau karakter tokoh dalam film itu MC-nya. Tokoh maksudnya orang yang ada yang tokoh-tokoh yang ada di film itu gitu. Ini tokoh protagonis. Iya. Ini Ada kan gak? tokoh antagonisnya kan nggak ada. Ya udah. Tokoh protagonisnya itu kan kayak induk Piper Iya. yang Komang. Iya. Nah terus karakter tokoh film tersebut tuh maksudnya gimana? Karakternya tadi kan kalau contoh Finding Nemo tuh kan ayahnya yang mencari kan. Jadi ayahnya di situ baik. siapa yang di Finding Nemo? Gitu. Ibu Piper aja. Ibu Piper misalnya. Piper gitu. Ibu Piper. Drama terhadap air nih gitu aja. Belum pernah nemuin burung kayak gitu ya? Belum pernah lihat burung kayak gitu. Apa yang cerita itu kesimpulan Sari? Kesimpulan yang kita dapat di jawaban karakter tokohnya kan Piper sama Ibu Piper doang kan? Iya. Kata gua ibunya protagonis. Berarti ibunya sama ibunya tuh ngajarin biar si Pipernya ini gak manja. Tapi manja aja. Jangan dia mau manja dari kecil. Kalau hewan iya, kalau kita kan enggak. Kalau hewan Ya udah tulis aja nanti. ya boleh di masak sih. Galak dong. Ibunya bilang, dah kita apa namanya dari ibunya Piper. 3 menit lagi ya. Udah. Oke, pegang ya. Nanti kita presentasikan teman-teman. Ayo, kelompok 1 ya. Mau maju? Hah? Siapa yang mau maju duluan? Presentasikan tadi hasil ini. Oh, oke, silakan Julfami dan kawan-kawan. Silakan perkenalkan diri, terus gimana? Ya, boleh bisa dimulai teman-teman.
Ayo, mulai. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Kelompok 1 ingin meneruskan tugas nomor kerja peserta didik KPD untuk film pipa dan kelompok. Terus tujuan tokoh dalam film pipa adalah memberanikan diri terhadap air untuk mencari kerang. Berdasarkan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus buat teman kelompok 1. Good. Thank you, terima kasih. Sini, makasih ya, kelompok 1 ya. Oke. Gimana? Ada yang mau tanggapi? Menanggapi gak tadi presentasi temennya? Adakah yang sama atau yang... Ya, baik. Ini kelompok 1, kelompok 2, silakan maju. Ayo, silakan. Revan dan kawan-kawan. Oh. Silakan. Mulai 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Julius. Oke. Yang pertama, tokoh antagonis di film Piper tidak ada. Oke, sama berarti ya. Terus tokoh protagonis? Iya. Protagonisnya terus karakter tokoh filmnya? Karakter tokoh filmnya Piper dan Ibu, Piper dan Kolomang. Oke, terus Piper yaitu Piper yang melawan ombak. Piper yang melawan ombak. Oh, oke. Piper yang melawan ombak. Oke. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Aplaus buat teman kita kelompok 2. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok ya, terima kasih Evan. Kelompok 3. Maju, silakan. Oke, silakan. Oke, lu lanjut. Apa? Oke, good. Intisari dari cerita Piper, setiap makhluk hidup mempunyai ketakutan dan harus mempunyai cara atau solusi bagaimana bisa menghilangkan ketakutan tersebut dan bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Oke, good. Thank you. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti dibahas sama Bu Dahlia. Oke. Kasih. Sekarang Ivan dan kawan-kawan. Terakhir, ayo. Oke, mohon kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli. Oke. Iya, langsung. Menjadi mandiri dan tidak terus bergantung pada orang tua kita. Oke, good. Terima kasih Irfan dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Irfan. Kertasnya. Oke, Masya Allah. Aplaus buat kita semua. Good. Thank you. Bagus ya tadi. Nah, kalau saya bahas ya, jadi sedikit. Nih, jadi teman-teman tadi kan mana ini? Tentang Fiverr ya. Di sini tokoh antagonisnya ya memang tidak ada, betul ya. Terus tokoh protagonisnya Fiverr ya. Dan di situ juga ada ibunya. Jadi tokoh ya, karakter film tadi udah disebutkan ya, antagonis nggak ada, protagonisnya Fiverr. Ternyata karakter tokoh tersebut ini Fiverr burung kecil ya, yang sedang kelaparan, tadi kan ingin mencari makan, akan tetapi ya takut ombak besar. Ya, tujuan apa tadi? Mencari makan, betul. Ombak besar itu apa? Konflik kan, karakter, tujuan, konflik. Nah itu, karakternya Fiverr burung kecil, tujuannya mencari makan karena dia lapar, lalu konfliknya apa? Ombak besar. Sini tadi teman-teman banyak yang betul ya, Masya Allah ya, keren ya. Itu ya, jadi kita penutupnya ya, kesimpulannya bahwa nih, kita harus
tips ya, peka terhadap sekitar ya. Ya, jadi selalu tulis nih apa yang menurut kita baik, tulis. Jangan memikirkan sempurna. Jangan mikir sempurna baru kita tulis. Boleh kita minta pendapat lain. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita, boleh minta pendapat lain kalau kita, nih bener gak nih tulisan saya? Apakah cerita yang kita buat itu kurang atau ya, jangan mudah putus asa ya. Ketika dikritik orang, langsung kita baper. Langsung kita nggak move on. Kita dikritik sama teman kita gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu closing pelajaran kita yaitu apa? Berkarya dengan ikhlas ya. Kita harus berkarya dengan ikhlas. Oke, sekarang keluarkan HP-nya, terakhir kita mau quizzes. Quizzes ya, bentar ya. Tadi quizzes saya mana ya? Quizzes ya. Ini mau live nih. Udah ya, kita mulai ya. Kita mulai nih. 1, 2, 3. Mulai asik Mana yang menang siapa nih? Wah, karambola, Seri, Blueberry. Ayo. Wah, yang menang siapa nih? Blueberry siapa tuh? Blueberry kebalap. Karambola. Karambola. Sally. Aduh, keren. 9 ribuan. Ayo, Bergen, Athena. Kalau Samuel. Oke. Wah, keren nih, Salot Senijel. Siapa nih? Dari 12 yang benar. Ini 2 itu seperti itu. Kalau quizzes. Ya oke, teman-teman sudah semuanya? Sudah jawab semuanya? Nih, yang pertama nih, yang juara. Pea siapa Pea? Pea Parut siapa nih? Pea Parut. Iya. Kamu? Weh, keren banget. Kedua siapa? Aberjen. Ketiga Paper. Siapa Paper? Weh, keren ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya kita cukupkan ya pelajaran kita hari ini. Kita doa lagi ya. Baik, Julfahmi maju, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa dari dipimpin oleh Julfahmi. Jadi, oke, silakan. Menutup kegiatan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar diberi keselamatan saat berpulang ke rumah. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang. Mohon maaf ya sampai hujan turun. Iya, makasih ya. Ya, teman-teman makasih. Sampai ketemu kembali. Botolnya sampahnya, iya.